Lanjutkan nomor 21. Nanti saya share juga kok ya. Lanjutkan nomor 21. Ya ya ya, siapa itu? Dek siapa itu? Oke, nomor 21. Ini soal-soal saya ambilkan dari buku Intan Pariwara ya. Kalau kalian barangkali ada yang punya, bisa dibuka yang semester ini. Ini ada ya itu saya copy. Ini nggak ada pembacanya juga. Oke, garis G menyinggung grafik di titik A. H tegak lurus garis G melalui B. Nah, kalau tadi ini kan H sejajar kan. Karena caranya ya sama ya. Ini garis G tapi grafik fungsinya F ya. Namanya orang manusia ya. Ngantuk juga. Caranya sama, maka kita copy saja. Oke, ini di aksennya berarti -3 gitu ya. X min 12x kuadrat ditambah 6. Kemudian ini melalui -1, berarti diganti -1. Hasilnya juga berubah ya. Hasilnya berapa? -1 masukkan. -3. Ini -3 tambah 12 tambah 6. 15 ya. Gradiennya 15. Kemudian G sejajar. Ini kalau di sini G sejajar, di situ G tegak lurus ya. G tegak lurus H, maka apa MH-nya sama dengan 1/MG. -1/MG gitu loh. Dibalik dan dilawan. Atau sama dengan ya -1/15. Melalui 3,4. Ya, berarti samaannya Y-4. Ini 1/15. -1/15. X-3. Dan kita kalikan berapa? 15 semua. Ini jadi 60. Ini jadi minus ya. Minus X tambah. Kemudian kita kumpulkan satu sisi ke sebelah sana. Jadi X tambah 15Y. Yang konstanta kita pindah sebelah kiri, sebelah kanan. X tambah 15Y sama dengan 63. Berarti yang C. Oke, nomor 21. Nomor 22. Lanjut. Oh, ini ada istilah baru ya. Garis normal. Apa ini garis normal? Garis normal. Dulu kok gitu. Garis normal. Garis normal itu tegak lurus garis singgung. Garis yang tegak lurus garis singgung ya. Garis normal itu garis yang tegak lurus garis singgung. Udah, itu pengertian. Garis singgung kita bisa cari dengan aturan pertamanya. Dari apa kita cari gradiennya ya. Sehingga M sama dengan F aksen X. Sedangkan di situ ada 9X. 9X kuadrat ya.
dikurangi 3. Nah, ini garis singgung. Tinggal dilihat di titik berapa. Karena di situ ya, X sama dengan 1, ini kita ganti 1. 9 kurangi 3, 6. Ya. Nah, kemudian sama ya. Garis normal, lurus, garis singgung. TM ya sama dengan M normal gitu ya, sama dengan garis singgung gitu. Jadi di sini 6, berarti negatif 6. Selain tegak lurus garis singgung, dia juga memotong atau melalui titik yang sama. Selain tegak lurus garis singgung, dia juga melalui titik yang sama. Oh, berarti kita bisa cari Y-nya berapa ya. F1 tambah F1 berapa. Jadi titik di mana dia disinggung, di situ juga dia titik yang dilalui garis normal. Itu 3 kali 1/3 ya 3. Dikurangi 3 tambah 2. 2 ya. Jadi melalui 1,2. Ya, gradiennya negatif 1/6 melalui 1,2. Ya, Y kurangi 2 dengan 1/6 X kurang 1. Ya, Y kurangi 2. Kalau kita kali 6 semua, 6Y kurangi 12 sama dengan X kurang 1. Kalau kita kumpulkan sebelah kanan ya, itunya. Kita kumpulkan sebelah kanan aja, yang sebelah kiri angkanya menjadi negatif 13 sama dengan X dikurangi 6Y. Atau kumpulkan sebelah kiri. Di sini jadi 6Y kurangi X sama dengan sebentar. Oh, ini negatif ya. Sorry. Ini negatif. Berarti ini negatif, ini positif ya. Ini positif ya. Ini. Oke. 6X tambah Y sama dengan 13. Atau X tambah 6Y sama dengan 13. Jawab yang B. Oke. Nomor 23. Harus dikit-dikit nama-nama habis juga soalnya. Oke, nomor 33. Juga ini. Oke. Berikutnya, persamaan garis normal kurva ini adalah ini. Koordinat titik P berapa? Sama ya. Kalau tadi nggak tahu garis normalnya yang mana, sekarang ini diminta ketahui garis normalnya. Dengan turunan kurva kita bisa dapatkan persamaan garis singgung ya. M sama dengan F aksen sama dengan aksennya negatif 6 X kuadrat ya. Ditambah 12X. Udah. Ini gradien garis singgung. Gradien garis singgungnya. Ini gradien garis singgung. Garis singgung. Kemudian gradien normalnya. M normalnya. Gradien normalnya berapa? Atau sebelum ke situ, persamaan garis normalnya kan
6Y ditambah X sama dengan 25. Ini bisa kita ubah menjadi Y, 6Y sama dengan negatif X tambah 25. Atau kita bisa ubah menjadi Y sama dengan negatif 1/6 X ditambah 25/6. Ingat yang jadi gradien adalah koefisien dari X. Y sama dengan X. Nah, ini gradiennya ini gradien normal ya. Gradien garis normalnya adalah negatif 1/6. Ya, karena garis normal itu garis singgung. Ya, garis normal atau garis singgung, maka persamaan garis singgungnya adalah 1/, persamaan garis normalnya 1/-6, atau ya dibalik dilawan ya, akhirnya jadi 6 gitu ya. 6. Ya udah 6. Persamaannya 6 gitu loh. Nah, apakah selesai sampai sini? Tidak, saudara. MPGS tadi adalah sama dengan ini ya. Nah, tapi diketahui kalau di sini sama dengan 6 ya, kita sama dengan kan 6. Nah, kita punya persamaan kuadrat. Kita pindah ya dengan 0 ya. Kemudian kita sederhanakan bagi negatif 6 semua. Jadi X kuadrat ini negatif 2 ini 1. Sehingga kita peroleh X min 1 kali X min 1 sama dengan 0. Atau X-nya sama dengan 1. Kalau X-nya 1, kita bisa dapatkan Y-nya dengan F1. Jadi negatif 2 ditambah 6, ya 4. Jadi P, koordinat titik P adalah 1, yang D ya, jawab D. Oke, nomor berikutnya. Sampai sini bisa dipahami ya? Sama. Ya, lanjut. Nomor 24. Koordinat titik belok kurva. Lah, ini sudah mulai masuk materi yang berikutnya, titik belok. Titik belok atau titik stasioner juga. Kita cari dulu ya. Mencari titik stasionernya. Kita lihat nanti. Gimana cara mencari titik stasioner? Iya, betul. Turunannya sama dengan kan 0. Kita turunkan dulu. Turunannya jadi apa itu? Jadi apa? Prok gitu. 12x pangkat 3 Ya, 12x pangkat 3 min min 24 X kuadrat pangkat 3 24 kuadrat terus tambah 12x sama dengan 0 ya. Dengan 0 ya. Yang ini kita bisa faktorkan. 12 Faktorkan bagi 12 semua ya. Dibagi 12 semua dulu ya. Ini 2, ini 1. Difaktorkan gimana ini? Ya, ini bisa ditulis X. Kemudian ada X kuadrat ya. Dikurang 2X. Dikurang 2X tambah 1 dengan 0. Ini juga bisa kita faktorkan lagi menjadi ini X min 1 dan min 1. Nah, yang menyebabkan terjadi titik belok itu karena ini ada faktor yang sama ini. Kita gambar kan itu kayak gini ya. Gambar
Ya ini X-nya berapa dulu X-nya? X-nya 1. 0 atau X-nya 1 atau X-nya 1 gitu ya. Jadi kan ada 3 akar, tapi 2 akarnya sama kan? Ya, sehingga kita cukup gambarkan 0 dan 1 saja. Tapi sebenarnya di sini ada 3 ya. Ada 3. Ya. Maksud saya apa enggak kira-kira? Gini loh. Nah, ini sebenarnya seperti ini, Saudara. Jadi ada 3 akar. Kalau tadi ada 1, dia bisa membagi menjadi 2 bagian. Kalau ada 2, dia bisa menjadi 3 bagian. Kalau ada 3, harusnya akan menjadi 4 bagian. Tapi karena 2 yang 3 itu 2 antara 2 itu sama, maka bagiannya cuma jadi kelihatan 3. Padahal sebenarnya ada 4. Di mana satu bagian yang lain itu hampir-hampir nggak kelihatan. Gitu. Bisa dipahami nggak ya? Saya tunjukkan ya. Sebenarnya gini, ya sebenarnya. Tandanya kalau kita lihat dari sini kan pangkat tertingginya koefisiennya positif ya. Berarti kan dari sini positif, negatif, positif, negatif. Ya. Karena 1 dan 1 ini sama, maka ya hilang ini. Bisa dipahami? Tidak bisa kita coba cek dengan titik ya. Sebelah kanan 1 ada angka 2. 2 pangkat 3, 8. Dikurangi 2 kali 2 pangkat 2, 8. Juga 8 kurang 8 habis. Ditambah 2. Positif kan? Positif ya. Oke. Antara 0 dan 1 ada setengah. Setengah pangkat 3 1/8. Dikurangi 2 kali 1/4. Negatif. Berapa? Berapa sih? 2 kali 1/4 setengah ya. 1/8 kurang setengah tambah 1. Nah kan jadi positif ya. Di sini juga positif kan. Di sebelah kiri 0 ada negatif 1. Negatif 1 pangkat 3 negatif 1 dikurangi 2 berarti negatif 3 tambah negatif 1. Ya, negatif ya. Negatif. Bisa dipahami ini? Kalau mau menggunakan tanda seperti tadi, koefisien pangkat tertinggi di sini positif, maka kita munculkan akar yang sama ini kita munculkan dulu. Kemudian tandanya yang negatif yang satu ada di tengah-tengahnya. Bisa dipahami tidak? Ya. Nah, seperti ini saudara. Nah, tandanya karena ini tadi negatif berarti turun, kemudian positif itu naik, dan naik lagi. Setelah naik, naik lagi. Nah, ini kalau setelah turun naik, ini kan namanya titik minimum. Tapi setelah naik kemudian naik lagi, ini yang disebut dengan titik belok. Titik belok. Kenapa disebut titik belok? Saya akan coba tunjukkan dengan turunan keduanya. Apa ini? Semoga nanti bisa dipahami ya. Turunan kedua akan sama dengan kan 0. Kemudian kita cari turunan keduanya. Di sini ada 36 X kuadrat. Sebenarnya nggak harus pakai turunan kedua juga sih. Tapi ada apa-apa. Buat tahu. Bagi 12 semua. Jadi sini 3, ini 4, sini 1. Difaktorkan menjadi 3x tambah 1. Oh, min 1 ya. 3x kurang 1 ya. X kurang 1 juga ya. Berarti di sini kita punya titik X dengan sepertiga atau dengan 1. Nah, di titik ini terjadi pembelokan, saudara. Ya, apa? Perubahan kecekungan istilahnya. Kalau turunan pertama ini turunan pertama
untuk menentukan naik turunnya fungsi atau kurva ya, naik turunnya kurva, maka turunan kedua untuk menentukan cekungan kurva. Cekungan yang saya maksud seperti ini. Ini ini dan ini. Lihat nggak gambarnya? Kan beda ya. Ada yang menghadap ke atas, ada yang menghadap ke bawah. Ya, ada yang menghadap ke atas, ada yang menghadap ke bawah. Kalau kita lihat gambar ini ya, atau saya gambar dulu yang seperti dan satu ini saya gambar dulu. Saya gambar dulu yang sepertiga dan satu, oke. Dan kita tentukan tandanya sekalian. Dan satu di sini berarti positif, negatif, positif. Kalau positif berarti cekung ke atas. Gimana ya? Gini aja ya kali. Nanti ini cekung ke atas gini. Kalau negatif berarti cekungnya ke bawah. Nah, kalau kita gambar ya, ini di sebelah ini apa nih? Iya, silahkan keluar, ada apa? Di sebelah kiri 0 turun dan dia cekung ke atas. Jadi kalau di gambar ya di kurva gitu, mana kurvanya? Ya di 0 ya. 0 mana? 0 ya. 0. Di sini dia turun dan cekung ke atas. Jadi gambarnya gini ya. Di sebelah kiri. Kemudian di sebelah kanan 0 ini naik ya, naik. Tapi sampai sepertiga dia masih cekung ke atas. Jadi di sepertiga ini naik cekung ke atas. Jadi ini sampai sini gini ya, masih gini. Kemudian di sepertiga sampai 1 ini naik tapi cekungnya ke bawah. Nah, ini naik tapi cekung ke bawah. Jadi sini tadi pembelokan. Gambarnya kurang bagus. Kurang halus ya gambarnya. Harus lebih indah lagi. Ya. Nah, kemudian di sebelah sampai 1 ya, sepertiga sampai 1 ini masih naik tapi cekung ke bawah. Sampai 1 ini 1 berarti sini. Saya nggak gambar Y-nya ya karena Y-nya nanti harus dihitung dulu. Sebelah kanan 1 dia naik cekungnya ke atas. Ya, naik cekungnya ke atas. Kalau pakai langsung gitu saya gambar enak banget. Set-set. Naik cekungnya ke atas. Ya, gini. Gambarnya berkelok-kelok ini. Set, set, gitu. Bisa lihat nggak belokannya ini? Ya, set,
Jadi ini cekung ke bawah, cekung ke atas, cekung ke bawah, cekung ke atas itu. Nah, turun, naik, ini ya. Nah, itu cuma menunjukkan saja apa turunan kedua ya. Fungsi dari penggunaan turunan kedua. Nanti kita bagaimana. Yang jelas di sini tadi titik beloknya di X sama dengan 1. Y-nya berapa? Di titik belok di X sama dengan 1. Y-nya berapa? Ya tinggal masukkan F1. 1 berapa? Masukkan 1 aja. 3 kurang 8 tambah 6 kurang tambah 3. Kurang 8 tambah 6 tambah 3. Berapa ini? 12 kurang 8, 4 ya. Berarti 4. ya 1,4 ya. Oke. 1,4 E. Semoga bisa dipahami. Oke. Masih ada berapa sisa? Tinggal 2 menit. Aduh, lagi. Saya stop dulu ya. Soalnya nanti tidak cukup.